Shalom, saya Novia Kristambo Ginting dari Kemenkes Poltekkes Medan, jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik itu terdapat 7 sakramen, yaitu pertama sakramen baptis, kedua sakramen ekaristi, ketiga sakramen krisma, keempat sakramen taubat, kelima sakramen perkawinan, keenam sakramen pengurapan orang sakit, dan ketujuh sakramen imamat. Pengertian sakramen terdapat dalam pemahaman kitab suci dan tradisi teologi para bapa gereja dalam teori modern. Pengertian sakramen menunjukkan pada sesuatu, dan itu bisa apa saja sejauh memiliki ciri sakramental. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum. Istilah Latin sakramen ini digunakan oleh orang Kristen pada abad kedua untuk menerjemahkan kata Yunani, yaitu mysterion. Berikut penjelasan tentang 7 sakramen yang ada dalam Gereja Katolik. Pertama itu ada sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama dalam Gereja Katolik. Sakramen baptis menjadi pintu masuk umat Katolik dalam persekutuan dengan Kristus dalam gerejanya. Dalam Perjanjian Baru ada beberapa makna teologi baptis, yaitu baptis sebagai tanda iman, baptis sebagai pengampunan dosa, baptis mengaruniakan Roh Kudus, baptis mempersatukan kita ke dalam satu tubuh, baptisan sebagai karunia hidup baru. Yang kedua ada sakramen ekaristi. Istilah ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eucharistia, yang berarti puji syukur. Istilah perayaan ekaristi menekankan makna ekaristi sebagai puji syukur atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Maka ada 3 hal yang boleh dipandang sebagai akar perayaan ekaristi, yaitu perjamuan makan Yesus dengan orang-orang berdosa. Hal tersebut memiliki konteks pada pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah, yakni bahwa Allah berbelas kasih dan mengundang orang-orang berdosa ke dalam persaudaraan dan persekutuan dengannya. Ada perjamuan malam terakhir merupakan perjamuan paling pokok yang diadakan Yesus sebagai perjamuan perpisahan Yesus dengan muridnya. Perjamuan makan dengan Yesus yang bangkit. Sesudah kebangkitannya, Yesus mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya. Dan yang ketiga ada sakramen krisma. Krisma berasal dari kata Yunani, yaitu krisma atau krima, yang artinya itu pengurapan, dan krein, yang artinya mengurapi. Ada 2 data dari tulisan Perjanjian Baru yang pada masa kemudian menjadi semacam dasar teologi dan liturgi penguatan atau krisma. Ada data pertama, yaitu Perjanjian Baru, yaitu menghubungkan penerimaan karunia Roh Kudus dengan pengurapan karunia. Dan data kedua, Perjanjian Baru juga mengenalkan tindakan penumpangan tangan yang dihubungkan dengan pencurahan Roh Kudus. Ada yang keempat, ada itu sakramen tobat, atau sering disebut dengan sakramen rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi adalah Allah yang lebih dahulu menawarkan pendambaan kepada umatnya, atau pendamaian dengan Allah. Pendamaian kita dengan sesama dan seluruh alam ciptaan Allah, dan penyembuhan yang bermakna, kembali kehidupan damai pada hati orang yang bertobat dan telah menerima pengampunan dosa. Maka, kedua istilah sakramen rekonsiliasi dan tobat bisa kita gunakan bersama menurut pandangan Perjanjian Baru. Kuasa untuk mengampuni dosa yang dimiliki oleh Yesus Kristus kini diberikan kepada gereja. Dengan demikian, Perjanjian Baru memahami kuasa untuk mengampuni dosa sebagai kuasa yang dimiliki oleh Yesus sendiri, yang tentu saja dia menerimanya dari Bapanya di surga. Dan kelima ada sakramen perkawinan. Perkawinan dalam Gereja Katolik, atau juga disebut dengan sakramen perkawinan, adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan mempunyai 3 tujuan, yaitu kesejahteraan suami dan istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu, untuk selamanya dan tak terceraikan, bersifat monogami dan tak terceraikan. Oleh karena itu, perkawinan Katolik tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Dan yang keenam ada sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit, atau sering disebut dengan sakramen perminyakan. Pengurapan minyak hanya dilakukan atas dahi dan kedua tangan. Pelayan sakramen adalah imam
imam dan penerima sakramen adalah orang yang sakit berat maupun karena usia lanjut. Tujuan dan makna menerima sakramen pengurapan orang sakit adalah memberikan penghiburan dan kekuatan iman bagi seseorang yang sakit agar mampu menanggung segala sakit yang sedang dialami. Dan beberapa syarat menerima sakramen pengurapan orang sakit yaitu: pertama, pelayanan sah. Dalam sakramen pengurapan adalah imam yang tidak dilarang hukum. Kedua, penerimaan sakramen pengurapan adalah orang beriman Katolik yang sakit, lanjut usia, maupun mampu menggunakan akal budi, pernah meminta sakramen ini ketika kondisi sadar, dan mereka yang berada dalam bahaya maut. Ketiga, sakramen ini diterima berkali-kali jika penyakit semakin memburuk. Ada keempat, jika memungkinkan diharapkan untuk melakukan pengakuan dosa dan penerimaan komuni jika sebelum menerima sakramen pengurapan. Yang kelima, tidak diperkenankan ketika menerima sakramen pengurapan ketika orang yang sakit sudah sangat parah karena tidak dapat menghayati upacara ini dengan baik. Dan ada yang ketujuh, sakramen tahbisan. Sakramen tahbisan sering juga disebut sakramen imamat. Dengan istilah imamat diungkapkan aspek-aspek tugas-tugas menguruskan seperti pelayanan ekaristi, pemberian absolusi, sakramen tobat, dan sebagainya. Tujuan sakramen imamat adalah sakramen yang dengannya seorang dijadikan uskup, imam, atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibuktikan sebagai citra Kristus atau disebut in persona Christi. Syarat penerima sakramen imamat adalah seorang pria maupun wanita yang telah menerima sakramen inisiasi Katolik, bersedia tidak akan beristri seumur hidup, menyelesaikan pendidikan filsafat, teologi, moral, dan hukum gereja, pendidikan seminari, yaitu pendidikan bagi calon imam. Seorang yang ingin menjadi imam harus sehat secara jasmani dan rohani. Adapun tugas seorang imam Katolik adalah mewartakan Katolik bertugas menghadirkan Kristus di tengah-tengah manusia dengan mewartakan kabar gembira Allah, menguduskan ilustrasi imam Katolik, menggembalakan imam yang telah menerima tahbisan suci untuk berkontribusi dalam tri tugas Kristus, termasuk menggembalakan umat.